Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di 104.9 Mitra FM All Day All Hits dan kita memasuki segmen Beranda Islami ya. Alhamdulillah nih untuk cuacanya mendukung di sore hari ini. Dan untuk sore hari ini temanya tadi udah saya jelaskan di awal Mitra Lovers dengan tema Ramadan dan healing spiritual agar puasa semangat dan hikmahnya didapat. Dan untuk kesempatan sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber kami yaitu Ibu Uus Uswatus Sholihah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, akhirnya kita ketemu lagi ya Bu. Ketemu lagi, alhamdulillah. Sehat ya Bu ya kabarnya? Alhamdulillah. Nah, ini dengan tema di sore hari ini saya rasa Ibu Uus sudah siap nih ya membagikan beberapa tips juga, apalagi minggu depan nih kita udah masuk bulan Ramadan insya Allah ya. Iya, nah betul. Ini gimana nih Bu Ustadz bisa menjelaskan untuk tema di sore hari ini mungkin sebagai pengantar kita. Iya. Terima kasih, alhamdulillah. Selamat sore pemirsa semua, sahabat Mitra Lovers semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi meskipun lewat udara ya. Ini alhamdulillah ini luar biasa silaturahim menjelang Ramadan. Barangkali sudah banyak tema tentang Ramadan ya, tidak ada bosen ya, tapi karena kita semua menginginkan Ramadan ini Ramadan yang berkah dan membawa hikmah setelah kita melewati bulan Ramadan. Iya betul. Ya, tema kita pada sore hari ini adalah healing ya di bulan Ramadan agar puasanya semangat dan kita mendapatkan hikmahnya. Nah, kita sering itu ya sebagai pemuka kita sering mendengar kata yuk healing, hidup lagi penat kayak gitu ya, lagi sumpak atau galau terus gitu, kita pengen healing. Nah biasanya healing itu kan ke tempat piknik gitu ya, ke tempat refreshing begitunya. Nah sebetulnya kita mendapatkan bulan Ramadan itu Allah berikan 1 bulan di dalam setahun gitu ya, 11 bulan kita memasuki Ramadan, 1 bulan itu Allah berikan itu sebagai, saya katakan sebagai bulan healing, transformasi untuk mengecas diri kita. Betul. Terutama adalah spiritualitas kita. Meskipun banyak juga hadis dari pendapat dokter yang mengemukakan bahwa puasa juga ada manfaatnya dari segi medis ya. Betul. Tetapi dari segi spiritual Ramadan itu luar biasa, menjadi media. Allah berikan 1 bulan dalam setahun itu untuk media bagi semua manusia sebetulnya untuk mendapatkan, mengecas kembali ruhaniyahnya agar dia mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Ya. Baik. Ayat di dalam Al-Quran yang berbicara puasa itu istimewa hanya terkumpul di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu ya, yang sangat populer. Iya, betul. Dan perintah puasa itu istimewa karena hanya terkumpul di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 100 kalau tidak salah 188 ya. Di situ terkumpul perintah puasa, tujuannya apa, dari segi hukumnya apa, kemudian bagaimana hikmah puasa dari segi sisi spiritual. Iya. Di ayat yang pertama misalnya ayat 183 itu mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya diwajibkan atas kalian berpuasa supaya kalian bertakwa. Iya. Jadi puasa itu tujuannya adalah untuk bertakwa. Seakan-akan Allah tuh memerintah puasa itu sebagai media saja. Karena tujuannya itu ada tujuan lain dari perintah puasa itu, yaitu untuk menjadikan manusia, orang-orang yang menjalankannya itu menjadi orang yang bertakwa. Begitu. Jadi misalkan puasa itu cara, media atau bengkel atau wahana ya, fasilitas gitu yang Allah berikan untuk supaya manusia bertakwa. Karena di sisi Allah manusia itu yang paling utama, yang paling mulia di sisi Allah itu takwanya, begitu. Baik. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa meraih itu semua gitu ya, predikat takwa, kita mendapatkan hikmahnya. Nah, orang kalau sudah healing itu kan biasanya segar ya, fresh, semangat lagi hidupnya, kemudian merasa
merasa Segar senang, lagi, bahagia, senang, terus happy, mereka happy. Kalau orang happy itu kan melaksanakan atau melakukan aktivitas tuh semangat Iya, ya. betul. Nah, orang bahagia, senang itu bisa mempengaruhi aktivitas ya. Karena dalam sebuah hadis juga disampaikan bahwa setan itu paling senang dengan orang mukmin yang bersedih gitu. Kenapa? Karena orang kalau sedih itu dia akan kurang semangat beribadah, kurang semangat beraktivitas. Nah, Baik. dengan kita memasuki Ramadan ya, healing gitu ya, kita akan menjadi semangat. Tapi kita harus bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan hikmah itu? Nah, yang pertama kita menyambut Ramadan itu dengan penuh optimis, gembira. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah bertemu lagi dengan Ramadan. Jadi siapapun yang saat ini diberikan oleh Allah kesempatan bertemu di bulan Ramadan itu pertama kali yang diucapkan adalah bersyukur. Alhamdulillah ketemu Ramadan. Nah, karena banyak orang yang menginginkan ketemu Ramadan tidak memiliki kesempatan itu. Allah panggil duluan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bertemu Ramadan itu, lalu apa yang kita lakukan? Nah, kita harus berusaha mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya begitu. Pertama gembira, yang kemudian kedua punya rencana-rencana aktivitas yang dilakukan selama bulan Ramadan. Nah, sebetulnya aktivitas itu sudah biasa dilakukan di sepanjang tahun. Cuman kalau di Ramadan ini karena ini bulan istimewa, itu lebih ditekankan lagi karena itu adalah sarana utama. Itu. Nah, yang pertama aktivitasnya apa? Yang pertama adalah sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah perintah ibadah yang paling tinggi. Semua amal, perbuatan akan dilihat sholatnya dulu. Dan posisi sholat itu adalah posisi paling dekat hamba dengan Allah dalam sujudnya. Jadi ketika orang hamba itu sujud, itu dia posisi yang paling dekat dengan Allah, menempelkan dahinya ke alas gitu ya, yang dahinya yang biasanya di atas gitu ya, kemudian lebih rendah daripada ibaratnya pantatnya begitu ya, itu sedang merendah serendah-rendahnya. Oleh karena itu pertama adalah sholat, tentu saja sholat yang lebih berkualitas. Jadi pertama meningkatkan kualitas sholat dan meningkatkan, kalau kualitas sudah didapat jumlahnya ditambah. Kan sholat itu ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Kata yang kita kenal di bulan Ramadan, Allah berikan sholat taraweh ya, sholat sunnah taraweh. Alhamdulillah. Jadi orang bisa menambah sholat sunnah berjamaah, semangat kan rame-rame. Nah, selain tarawih itu ada sholat-sholat sunnah yang lain, sholat rawatib yang mengelilingi sholat fardu, ada sholat duha gitu ya. Kalau sholat rawatib bisa duhur ya, sebelum duhur, setelah duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, kemudian sebelum subuh, kemudian sholat duha. Nah, sambil sholatnya tadi kualitasnya, kualitas sholatnya ditingkatkan itu seperti apa? Ya mohon maaf ya, yang biasanya wudu tidak pernah meresapi ya, wudunya itu seperti apa? Kadang asal membasuh aja. Coba sesekali kita misalnya wudu itu ketika kumur-kumur, misalnya berdoa dulu bismillah, ketika kumur-kumur sambil berdoa, ya Allah saya kumur-kumur membersihkan apa yang ada dalam mulut saya, dan semoga mulut saya ini bisa lebih berkualitas lagi, hanya mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi wudunya pelan gitu, sekali gitu ya, pelan. Kemudian ketika kita membasuh muka, ya Allah semoga berikan dengan air wudu ini muka saya bisa bercahaya di akhirat nanti gitu ya. Kemudian ketika membasuh tangan, semoga Allah berikan nanti buku amal di saat meninggal, di saat di akhirat nanti di tangan kanan. Kemudian jadikan tangan ini menjadi tangan yang hanya melakukan hal-hal yang baik. Jadi sudah diniatkan untuk sholat yang baik, yang khusyuk itu dari sejak ambil air wudhu. Dari wudhunya. Kemudian ketika sholat diniatkan untuk sholat yang
lebih baik lagi. Nah, lebih baik itu apa ya? Khusyuk tadi. Khusyuk. Nah, orang biasanya setan itu tidak akan pernah diam ya. Ketika sholat itu kan biasanya ingat semua yang hilang-hilang, jadi ingat kepikiran betul, ya. betul. Nah, itu memang godaan setan, tapi tidak apa-apa. Kita kembali lagi, saya sedang sholat, kembali lagi ke bacaan. Setan kan nggak diem, menggoda lagi, kita kembali lagi. Tapi kemudian kita sholat lagi, berusaha lagi, maka perbanyak sholatnya, sehingga ketika sholat fardunya tidak sempurna, tadi saya sholat duhurnya itu kayaknya ada bolong-bolongnya, bolong gak husuk maksudnya, di bagian ini gak husuk, bahkan sampai lupa rokaatnya berapa gitu ya. Nah itu terus saya mau sholat sunnahnya, menambal tadi yang bolong tadi gitu. Jadi sholatnya diperbaiki ya. Ketika kita berniat untuk memang tujuannya mencapai apa ya, healing tadi ya. Heal itu kan kesenangan, kebahagiaan, ketenangan. Kan orang healing itu berobat atau ingin penyembuhan itu kan kesenangan ya, ketenangan. Nah, ketenangan yang sejati itu, kebahagiaan yang sejati, kesenangan yang sejati itu kan kalau tenang, pasrah, damai gitu. Nah, itu tadi yang pertama sholat. Nah, yang kedua adalah mendekatkan diri dengan Al-Quran. Ya, tentu saja Al-Quran itu ya kita baca ya, kita baca. Bagi yang tidak bisa membaca, maka mendekatkan diri dengan orang yang bisa membaca Al-Quran, kita belajar atau kita mendengarkan murotal sambil kita membaca terjemahannya. Ya, bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran, kita baca, kita punya target gitu ya, karena membaca Al-Quran itu akan melembutkan hati ya. Jadi sudah ada orang niat membaca Al-Quran, itu kita ketika membaca Al-Quran itu harus dalam diri kita meyakini bahwa kita sedang berdialog dengan Allah. Dialog yang pertama kita melalui sholat, dialog yang kedua melalui firman-Nya. Kan Al-Quran itu kata-kata Allah, cuman diturunkannya lewat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad yang diberikan kelebihan menerima wahyu itu. Sebetulnya Allah ingin berbicara kepada semua hambanya. Jadi pesan itu untuk kita semua. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita yakini kita sedang berbicara kepada Allah. Maka banyak sekali keajaiban yang orang dapatkan dari membaca Al-Quran. Misalnya beberapa kawan saya, beberapa orang bercerita gitu ya kepada saya, kalau katanya lo lagi galau, baca Al-Quran sembarang saja, buka saja Al-Quran lembaran mana gitu, terus dibaca, pas baca terjemahannya kayak pas gitu, terus udah kayak damai. Apalagi kalau yang sudah memahami maknanya, yang bisa memahami maknanya, itu kok kayak pas ya ayat yang dibaca. Itu karena ketika kita mau membaca Al-Quran, itu yang menuntun itu malaikat, Allah yang menuntun. Jadi ketika kita ada rasa ingin membaca Al-Quran, itu jangan kemudian ditepis, atau itu berbahagialah gitu, karena sedang dipanggil oleh Allah untuk mendekat kepada Allah gitu. Nah itu jadi membaca Al-Quran. Nah dua tadi ya. Nah yang ketiga, di dalam Islam seorang hamba itu dianggap sebagai hamba, ditunjukkan sebagai hamba yang baik itu ketika dia itu mau menginfakkan sebagian rezekinya kepada orang lain di jalan Allah ya, kepada kebaikan. Jadi intinya atau di dalam bulan puasa ini yang ketiga adalah kita harus rajin-rajin bersedekah, mengeluarkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, karena itu menunjukkan keimanan dia kepada Allah. Gitu. Jadi memberikan sebagian rezeki kepada orang lain itu tidak harus nunggu banyak. Kita punyanya seberapa gitu ya. Mungkin 10.000 memberikan sedekah 10.000 bagi si A itu bernilai besar sekali karena penghasilannya juga seberapa. Tapi bagi si B mungkin memberikannya 1 juta, 10 juta, maka tidak dinilai besarannya, tapi
betapa keinginannya untuk berbagi, karena disitulah letak cermin bahwa seseorang itu sebagai hamba Allah yang baik ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang bahwa seseorang itu, keimanan seseorang itu dilihat dari iman, amal soleh, dan berinfak, berbagi kepada fakir miskin, berbagi kepada sanak saudara. Jadi kalau dalam Al-Quran disebutkan ketika kita mau berbagi itu yang utama tuh memang keluarga, kerabat dekat, lalu kepada tetangga terdekat, lalu kepada tetangga yang jauh gitu ya. Jadi yang utama itu adalah keluarga, kemudian dulu. Ya kerabat kita. Kerabat itu kalau kita mungkin kakak adik, saudara. Kalau ayah ibu tuh udah otomatis ya, ayah ibu, anak itu masuk keluarga inti, ayah ibu anak. Kemudian kepada saudara, kemudian kepada saudara dari mungkin suami atau istri, kemudian kerabat yang agak jauh, sepupu. Nah itu dalam lingkaran kerabat, karena itulah yang akan merekatkan kita. Kemudian baru ke tetangga. Jadi ketika kita berbagi, prioritasnya itu. Mohon maaf, ada sebagian itu yang berbagi itu ke panti asuhan yang jauh, tapi keluarga sendiri kurang, atau ke mana karena di situ misalnya ada prestis atau lain sebagainya. Sehingga jangan sampai ada kata-kata dia kepada keluarganya pelit, tapi kalau kepada orang lain dia baik banget, tapi ke keluarganya sendiri itu hitung-hitungan beda. Nah justru terbalik seperti itu. Jika semua orang itu keluarganya diutamakan, maka insya Allah gitu ya, masing-masing itu akan berdaya gitu ya. Oke, nah itu 3 hal ya. Jadi sholat, kemudian mendekatkan diri dengan Al-Quran, karena dengan Al-Quran itu melembutkan hati, mendapatkan pelajaran dan lain sebagainya. Kemudian berinfak. Dengan infak itu kita merekatkan silaturahim, tali sambung. Ada banyak hadis yang mengatakan balaslah atau tutuplah kebencian, kejahatan seseorang dengan dia diberikan sesuatu gitu ya. Iya. Gitu mungkin itu dulu. Oke, baik Ibu. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya Bu Us. Dan Mitra Lovers yang mau bergabung bertanya seputar tema kita di sore hari ini, silakan kita tunggu di WhatsApp online kami di 0813-2615-1049 atau di line telepon kami 621-621. Tetap bersama kami dalam segmen Beranda Islami. Metalovers, kita kembali lagi dalam segmen Beranda Islami untuk sore hari ini 12 Februari 2026. Bu Uus, ini udah ada yang gabung bertanya. Kita sapa dulu boleh? Ya boleh. Baik, dari Mas Ian di Purwokerto. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Ibu, maaf apabila saya tanya di luar tema. Bagaimana maksud dari kalimat libatkanlah Allah dalam setiap apa yang kalian lakukan? Itu maksudnya bagaimana? Apakah dengan mengucap bismillah itu berarti kita sudah melibatkan Allah? Terima kasih penjelasannya Bu. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, meskipun ini di luar tema, tapi insya Allah nyambung dengan apa yang akan kita bahas setelah jeda tadi. Jadi kita sering mendengar ya libatkan Allah dalam aktivitas kita. Artinya ya memang salah satunya adalah kalau dalam Islam kita kalau mau melakukan aktivitas itu kita disunnahkan, dianjurkan untuk membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya kita bahwa aktivitas yang kita lakukan ini tidak akan terjadi tanpa kasih sayang Allah, bahwa waktu yang kita punya, kesehatan yang kita punya, niat hati ini yang bisa kita mengarah ke perbuatan ini gitu ya. Misalnya kalau seorang ke masjid atau pergi kemana, itu kan ada ibaratnya tuh niat dalam hati ya. Kalau bahasa Sunda tuh kerentek gitu ya, kayak keinginan terlintas gitu. Itu juga dari Allah. Nah, jadi dengan basmalah dalam ketika melibatkan Allah, ya memang kita dalam setiap aktivitas itu jangan pernah menganggap bahwa aktivitas yang kita lakukan itu adalah murni diri kita. Tidak, itu adalah Allah yang membantu di sana. Kita harus
yakin itu di sana ada Allah. Kemudian ketika kita melibatkan Allah ya, melibatkan Allah artinya kita selalu meminta pertolongan Allah untuk dimudahkan segala sesuatunya. Kalau kita dengan bismillah tadi, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, kita akan melibatkan Allah sehingga apapun yang kita lakukan, kita minta pertolongan Allah, kemudian kita pasrah hasilnya yang terbaik kepada Allah gitu. Nah, ketika kita melibatkan Allah, tentu saja kita juga akan selalu ingat bahwa kita diawasi oleh Allah, sehingga kita tidak mau beraktivitas yang tidak Allah sukai. Apa yang tidak Allah sukai? Tentu saja yang dilarang oleh Allah, perbuatan yang dosa, perbuatan yang merugikan orang lain meskipun kita tidak sadar gitu ya. Ya kita tidak, perbuatan dosa ya jelas gitu ya. Kalau orang, mohon maaf ya, koruptor gitu, korupsi, mungkin dalam kerjanya dia Allah tinggalkan dulu karena tidak merasa diawasi. Misalnya, Pak ini tanda tangan ini Pak, ini nilainya sekian gitu ya. Dia lupa kalau Allah mengawasi itu. Mungkin korupsi sekali tidak ketahuan, sedikit nggak ketahuan, 2 dikit lagi nggak ketahuan. Nah, kalau udah ketahuan itu biasanya udah besar dan udah berulang kali. Yang kecil-kecilnya pasti udah banyak gitu. Jadi di situ ya Allah yang tidak diingat, lupa bahwa dia diawasi oleh Allah gitu ya. Nah, jadi betul sekali pertanyaannya, sudah sangat bagus ya, pas maksudnya. Dengan melibatkan Allah kita bismillah, dan ketika kita mengucapkan bismillah ya, lafaz basmalah itu kita juga seolah-olah introspeksi, ini apa yang kita lakukan ini benar apa enggak gitu, merugikan apa enggak. Maka bahkan di dalam kita berucap pun selayaknya kita itu bertanya dulu, apakah ucapan ini lahir karena hawa nafsu atau karena keinginan yang lain-lain, misalnya ingin dibilang orang hebat atau ingin dibilang keren, orang pintar, atau ini murni karena untuk kebaikan. Maka para psikolog gitu, para ahli di bidang pengembangan diri mengatakan kalau kita mau jadi orang yang baik dan orang yang kemudian tidak akan merugi gitu, kita kalau mau berkata pun kita tarik nafas dulu, ini baik nggak ya ucapan ini, itu tujuannya apa. Kalau tujuannya kemudian cuman kayak pamer atau ingin menunjukkan kalau saya ini pintar gitu ya, ini orang berintelek gitu, dah berhenti aja, tidak usah bicara dulu, tunggu sampai niatnya lurus dulu untuk kebaikan. Nah, biasanya kan orang kalau sedang meeting, rapat atau sedang kumpul gitu kan ingin terlihat lebih menonjol, itu kan apanya bicaranya kan. Nah, jadi melibatkan Allah itu kita selalu mawas diri, kemudian minta pertolongan kepada Allah atas apa yang dilakukan, minta petunjuk juga atas apa yang kita lakukan itu ya. Jadi kalau orang sudah bisa melibatkan Allah itu Masya Allah ya, dari hal-hal yang kecil saja. Baik. Nah, untuk Mas Ian, terima kasih atensinya sudah bergabung, dan tadi semoga penjelasan dari Bu Uus menjawab pertanyaan dari Mas Ian. Baik Ibu, kita lanjutkan lagi yuk untuk obrolan kita di sore hari ini. Silakan Bu. Terima kasih ya. Di dalam ayat tentang puasa tadi di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu kemudian Allah menutup ujung dari surat dari ayat tentang puasa ini dengan kalimat kayak janji Allah gitu ya. Fa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah aku ini dekat. Wa idza sa'alaka ibadi. Ketika hambaku bertanya tentang aku, maka itu kan Allah berbicara kepada Nabi Muhammad ya. Kalau ada, wahai Muhammad, hambaku bertanya tentang aku, Allah itu mana, Allah itu di mana misalnya, jawablah Allah itu dekat gitu ya. Bahkan dalam hadis yang lain Allah itu lebih dekat dari urat nadinya sendiri. Nah, itu menunjukkan bahwa di saat Ramadan ini kaitannya dengan puasa, Allah tuh sangat dekat dengan hambanya. Hambanya yang mana? Hamba Allah itu ya, kata-kata hamba itu bisa hamba Allah yang taat, bisa hamba Allah yang tidak taat. Jadi semua umum
Jadi walaupun hamba, baik hamba itu yang soleh maupun hamba yang tidak soleh, hamba yang suka bermaksiat, hamba yang suka berdosa, ketika bertanya Allah itu di mana, katakanlah Allah itu dekat. Ini artinya apa? Janji optimisme, janji, ada janji ampunan dari Allah di bulan Ramadan ini ya. Jadi siapapun yang ingin mendekat kepada Allah, Allah itu dekat. Yang penting kitanya mau. Nah, oleh karena itu ketika di bulan Ramadan ini kita melihat ya, banyak orang masjid penuh, berbondong-bondong ke masjid, banyak orang membaca Al-Quran. Kita berhusnuzon. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang ingin mendapatkan pencerahan, ingin mendapatkan ya, ini healing ya, ingin mendapat. Kita berdoa semoga istiqomah, lanjut dan mendapatkan anugerah kebahagiaan itu, ketenangan batin itu, anugerah kesucian jiwa. Karena dengan dia bertanya kepada mana Allah, mau apa kepada Allah, tentu saja dia mau bertobat kan. Mau apa kepada Allah? Mau minta segala dosanya diampuni. Mau apa? Mau berdoa, minta apa yang dia inginkan gitu ya. Kemudian tentu saja kepada Allah dia akan berharap kehidupan yang lebih baik gitu. Nah, maka di sini di dalam bulan Ramadan ini untuk healing itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah tentu kuncinya adalah membersihkan hati kita ya. Fokus kepada Allah. Kita bertanya Allah itu dekat. Nah, Allah itu tidak mau tidak akan dekat kepada Allah orang-orang yang hatinya kotor gitu. Jadi harus kita bersihkan hatinya. Murni kepada Allah kita bersihkan. Yang pertama kita bersihkan hatinya itu dengan cara apa? Muhasabah ya. Muhasabah itu mengakui segala dosanya. Jadi datang kepada Allah itu tidak dalam kondisi sombong. Saya orang yang soleh, saya orang yang tidak berdosa, tapi datang kepada Allah dengan muhasabah, introspeksi diri. Saya telah melakukan berbagai kezaliman, dosa gitu ya, dan berharap diampuni oleh Allah. Setelah muhasabah, introspeksi, mengakui semua kesalahan, kekurangan, karena ya pastilah semua manusia itu pasti punya kesalahan, punya dosa dan sebagainya. Kemudian dia bertobat ya. Bertobat itu artinya berniat sungguh-sungguh dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Jadi saat introspeksi, saya pernah melakukan ini, ingat semua, minta ampun kepada Allah, terus berniat tidak akan melakukan lagi, tidak akan mengulangi lagi. Kemudian yang ketiga adalah mujahadah, bersungguh-sungguh untuk ya bertobatnya itu sungguh-sungguh, lalu berusaha mengisinya dengan hal-hal yang baik tadi. Nah, dimulainya dari mana? Kembali tadi ke sholat tadi ya, membersihkan diri, kemudian bertobat tadi, membersihkan jiwa itu dan introspeksi, bertobat gitu ya, kemudian mujahadah, bersungguh-sungguh. Pasti banyak godaan tuh kalau ini ya, kita mungkin kalau diucapkan tuh gampang betul. Ya, kemudian istiqomahnya itu yang berat gitu ya, karena ya manusia itu banyak godaannya gitu. Jadi 4 hal itu yang membersihkan diri. Nah, supaya itu terjadi, istiqomah itu bisa terjadi dengan dengan harapan, maka ya harus selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah itu. Nah, ingat kepada Allah itu ya setiap waktu kita merasa diawasi, kemudian kita ya berzikir kepada Allah dimanapun berada sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kalau sekarang itu kan orang bisa dibantu ya dengan bawa tasbih, dengan bawa tasbih yang digital, manual, bawa tasbih yang digital. Itu sebetulnya dalam rangka membantu. Kalau orang-orang yang sudah khusyuk ya, tingkatan keimanannya sudah tinggi, mungkin tidak perlu alat apapun. Tapi nggak apa-apa bagi kita yang masih
berjalan, berusaha menaiki tangga itu gitu ya, pakai alat bantu, bawa tasbih, bawa berbagai bentuk badi tasbihnya. Nah, kita jangan kemudian sok banget gitu, enggak. Justru melihat mereka itu sebagai orang-orang yang sedang ingin berjalan mendekat Allah, ingin berzikir kepada Allah gitu. Mungkin ada orang yang tidak bawa apa-apa tapi berzikir. Jadi intinya kita berusaha untuk husnudzon terhadap semua perilaku hamba-hamba Allah yang ingin meningkatkan kualitas dirinya di bulan Ramadan ini. Kita sambut, kita bergembira karena masing-masing kita, yuk kita sambut Ramadan ini dengan penuh harapan. Nanti setelahnya di bulan Ramadan akan ada tadi orang pulang piknik itu kan senang ya, harusnya. Bedanya kalau piknik itu ke tempat yang mewah, mungkin besokannya ini stres karena uangnya habis. Nah, tapi kalau piknik atau healingnya di bulan Ramadan, yang ada adalah ketenangan jiwa itu selamanya. Gitu ya, ketenangan jiwa selama kita istiqomah itu ada kebaikan lagi. Nah, jadi kita keluar dari Ramadan itu Idul Fitri ya, itu mendapatkan wow gitu ya, jiwa yang baru. Betul. Karena sahabat Ali pernah berkata, laisal aid liman labisal jadid. Ini sebetulnya kata-kata kiasan ya, maksudnya kata mutiara gitu. Laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Bukan Idul Fitri itu atau raya Lebaran itu bagi orang yang bajunya bagus gitu ya, bajunya baru. Tapi Lebaran atau Idul Fitri itu bagi orang yang taatnya bertambah ya. Taatnya bertambah itu karena dia sudah merasakan nikmatnya taat kepada Allah, nikmatnya beribadah kepada Allah gitu. Nah, kalau kita itu masih seperti anak-anak ya, kalau sholat masih ya udah datang lagi waktu sholat, itu berarti ibadahnya belum nikmat gitu ya. Nikmat sholatnya belum menikmati. Kalau kita sudah menikmati sholat, datang waktu sholat itu senang banget karena ini berarti kesempatan saya berdekat-dekatan dengan Allah gitu, bermanja-manjaan dengan Allah gitu. Nah, itu ciri keimanan kita. Maka tidak ada yang bisa menilai selain diri kita. Coba tanya kepada diri kita ketika datang waktu sholat itu rasanya senang mau sholat atau ada beban gitu ya. Kalau kita sedang haid, alhamdulillah sedang haid, aku mau nggak sholat kayak gitu ya. Senang banget ya. Nah, ya mungkin itu kalau sedang bercanda begitu ya. Tapi makanya diri kita masing-masing. Maka kita berniat. Nah, masing-masing dari kita mempersiapkan dirinya beda-beda. Saya punya ibaratnya tuh kalau zaman sekarang tuh bilangnya challenge gitu ya. Nah, kalau mungkin kalau kita bilangnya itu adalah target gitu ya. Target di bulan Ramadan ini mau apa? Itu bisa membantu kita. Misalnya target saya Ramadan ini pengen menjadi orang yang tidak pemarah lagi misalnya dari segi spiritual, sehingga ya sudah satu dulu nggak apa-apa. Atau target yang kedua, saya pengen lebih sabar menghadapi apapun. Nah, udah itu aja, seminggu aja gitu. Misalnya ada lagi tiba di jalan ada yang serempet, ya sabar. Latihan lagi. Ada aja seminggu lulus, tingkatan lagi 2 minggu misalnya. Sudah biasanya untuk bisa istiqomah itu kata para ahli ya, para psikolog gitu ya, para ulama mengatakan 40 hari. Jadi makanya itu kenapa kita sholat jamaah di haji gitu ya, sholat arba'in 40 waktu. Kemudian ada beberapa amalan zaman dulu itu kalau puasa ingin apa tuh 40 hari. 40 hari itu karena kalau 40 hari berturut-turut itu akan menjadi habit gitu, akan menjadi melekat gitu, kebiasaan. Jadi tapi kalau 5 hari berhenti, 3 hari berhenti lagi, nanti lupa gitu. Tapi kalau istiqomah 40 hari tapi sedikit-sedikit itu akan menjadi kebiasaan, habit. Akan seperti melekat sendiri. Jadi terbiasa akhirnya. Terbiasa. Jadi kita mulai dari target-target di bulan Ramadan ini, mulai dari hal yang kecil saja gitu.
Oke, ya. baik ya. Ibu, nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Oke, Mitra Lovers, yang ingin bergabung untuk bertanya boleh silakan ya di 081326151049 atau di line telepon 621 621. Kita break sejenak dulu untuk commercial break berikut ini. Baik, Mitra Lovers, kita kembali lagi dalam segmen Beranda Islami ya. Dan ini kebetulan sudah ada yang bergabung nih, Bu Us, bertanya melalui via DM Instagram kami. Ibu, maaf, kalau misalnya di saat berbuka kita makan berlebihan, apakah nilai latihan sabar itu menjadi berkurang? Nah, gimana nih penjelasannya, Bu? Iya, terima kasih pertanyaannya ya. Kalau ya memang kalau bulan puasa itu biasanya kalau siang kita kumpul-kumpul makanan gitu ya. Oh, kayak ada istilah Yang balas dendam balas gitu ya, Bu. dendam gitu. Biasanya ini sedikit sedikit ternyata udah Loh, kok dikumpulin jadi jadi banyak ya? banyak tuh gitu ya. Ya, jadi itu ujian juga ketika berbuka, ketika kita puasa, sebaiknya kita memilih makanan-makanan yang sehat dan bergizi supaya puasanya tidak berefek negatif. Iya. Biasanya kalau bulan puasa itu kita panas, haus, terus minumnya es. Iya. Segala muntah semua dimakan, akhirnya mungkin sampai kekenyangan. Padahal di hari-hari biasa selain bulan puasa pun jelas Islam atau Rasulullah mengajarkan kita tidak boleh berlebihan atau makan sampai kekenyangan ya. Jadi tentu saja mengkonsumsi atau berbukanya secukupnya seperti biasa. Kalau penasaran pengen nyicip-nyicip gitu ya sedikit-sedikit berbagi. Kemudian ya memang kita harus diniatkan sebelum bulan puasa ini, nanti bulan puasa ini saya mau beda dengan bulan puasa kemarin atau sebelumnya, saya mau makannya biasa saja. Kan biasanya kalau bulan puasa tuh diada-adakan gitu ya, menu yang nggak biasa gitu ya. Kenapa harus begitu? Kita coba, saya bulan puasa ini mau biasa saja gitu ya. Cuman kualitasnya yang lebih baik. Misal kalau tadinya masakannya suka yang bersantan atau esnya dibanyakin, makan gulanya banyak, sekarang protein hewani, tidak bersantan, buah-buahan, sayur lebih lengkap dibanyakin, menunya lengkap, kemudian tapi tidak berlebihan gitu ya. Atau makan sederhana karena tidak harus ini, seadanya seperti hari biasa, sehingga puasa itu betul-betul efeknya terasa gitu, ada efeknya. Kalau puasa kemudian bukanya dibuka seolah-olah seperti bendungan yang bocor gitu, bendungan yang keluar airnya bah gitu ya, ambrol gitu, itu ya jadi hikmah puasanya berkurang. Jadinya mungkin yang ada adalah penyakit asam lambung karena kosong terus isi penuh gitu ya, begah, akhirnya ibadahnya menjadi terganggu ya, terhambat gitu ya, begitu. Oke, berarti memang ini nilai latihan sabarnya itu jadi berkurang juga ya? Berkurang, betul. Iya, latihan sabarnya berkurang karena tidak bisa menahan hawa nafsu di saat dibolehkan. Justru puasa itu kan intinya adalah kita belajar mengendalikan yang boleh, tetapi kita menahan diri untuk sekedarnya saja, tidak berlebihan gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Us. Mbak Lula, terima kasih ya. Nanti jawabannya saya ketikkan untuk Mbak Lula yang sudah bergabung di DM kami. Nah, Ibu, kita lanjutkan lagi nih untuk materi kita di sore ini, sekaligus mungkin kesimpulan dari pertemuan kita. Ya, terima kasih untuk kesimpulan. Mari kita bersiap untuk menyambut Ramadan ini dengan penuh semangat, optimis. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik ketika sudah melewati Ramadan ini. Tapi tentu saja kita harus merencanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan berniat, dengan sungguh-sungguh mau mengisi Ramadan ini dengan yang lebih baik lagi dari tahun kemarin. Jangan sampai kita setelah Ramadan itu sama seperti orang yang tidak melewati Ramadan. Apalagi mohon maaf kalau melewatkan kesempatan ibadah yang mulia ini dengan tidak mengisinya ya dengan baik. Puasa, jelas kita berniat harus puasa karena kesempatan mendapatkan Ramadan itu juga anugerah dari Allah yang luar biasa. Kemudian yang kedua, kita meningkatkan kualitas sholat kita karena sholat adalah ibadah yang
sangat utama di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, kita dekatkan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah. Kemudian yang berikutnya kita berinfak dan sedekah, sehingga kita semua terhindar dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah, rubba so'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali rasa haus dan lapar. Jadi puasa lapar, haus, yang itu yang didapatkannya, tidak berefek apapun gitu ya. Nah, setiap diri kita bisa introspeksi dirinya masing-masing. Kita tidak usah menilai orang lain. Kita optimis bisa menjalankan puasa ini dengan baik, dan kita pun berhusnudzon kepada orang-orang yang mulai meningkatkan ibadahnya di bulan Ramadan, bahwa kita semua dan orang-orang itu ingin mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga kita bisa mendapatkan hikmah dari Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Us ya untuk kesempatan di sore hari ini tentang tema yang luar biasa sekali ya. Semoga kita masuk untuk semua meat lovers, pastinya juga untuk warga Purwokerto, menyambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan, penuh sukacita, karena emang bulan yang luar biasa sekali, bulan yang istimewa. Dan meat lovers, untuk segmen Beranda Islami itu ada di setiap hari Kamis ya, dari jam 4:30 sampai 5:30 sore. Dan kalau kalian takut ketinggalan dengan episode ataupun tema Beranda Islami sebelumnya, kalian bisa kunjungi kanal YouTube dari Fakultas Dakwah UIN Saizu. Nah, di situ ada tema-tema yang sudah pernah kami bahas sebelumnya. Dan untuk saat ini kami pamit undur diri dari segmen Beranda Islami. Terima kasih untuk atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.